Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini izinkan kelompok kami yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Yusril Iza Mahendra 17010-2007, dan rekan saya Tatak Wicaksono 17010-2011 akan mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang manajemen budidaya lobster air tawar. Pendahuluan lobster air tawar Cleracqua-gedicarinatus merupakan salah satu jenis krustasea yang memiliki ukuran bentuk tubuh hampir sama dengan lobster air laut. Lobster ini memiliki keunggulan dibandingkan lobster air laut. Di antaranya sudah dapat dibudidayakan dan teknik budidayanya pun lebih mudah dibandingkan udang windu dan udang gala. Perkembangan hidupnya sederhana tanpa melalui stadia larva yang rumit seperti udang lainnya. Holdit 1993 dalam Susanto 2010. Keunggulan budidaya lobster air tawar. Budidaya lobster air tawar memiliki keunggulan teknis maupun non-teknis dibandingkan udang lainnya. 1. Teknik budidayanya yang sederhana. 2. Lebih tahan terhadap penyakit, terutama wave spot syndrome virus. Untuk modal relatif sangat kecil. Warna tubuh menarik. Selain ikan konsumsi, ikan lobster juga memiliki keindahan pada kulit sehingga bisa dibuat ikan hias juga. Ini memiliki kandungan gizi yang tinggi dengan kadar lemak yang sangat rendah, 2%. Jadi lobster ini sangat cocok digunakan untuk program diet. Dan tekstur daging yang lebih kenyal dan lebih gurih. Klasifikasi lobster air tawar. Lobster air tawar Cleracqua-gedicarinatus atau freshwater clavering merupakan salah satu genus yang termasuk ke dalam kelompok udang air tawar krustasea yang secara alami memiliki ukuran tubuh besar dan seluruh siklus hidupnya di lingkungan air tawar. Ekologi lobster air tawar. Habitat asli lobster air tawar adalah danau, rawa, atau sungai air tawar. Di samping itu, habitat alam yang selalu ditempati lobster air tawar juga harus dilengkapi tumbuhan air atau tumbuhan darat yang memiliki akar atau batang terendam di air dan daunnya berada di atas permukaan air. Dalam pertumbuhannya, lobster air tawar juga melakukan proses pergantian kulit atau disebut juga molting, yang merupakan proses alami yang terjadi. Hewan tersebut mempunyai kerangka luar eksoskeleton sehingga perlu pergantian kerangkanya bila badannya tumbuh membesar. Siklus hidup lobster air tawar. Lobster air tawar selama hidupnya mengalami beberapa tahapan, yaitu telur, calon anakan lobster, juvenile, lobster dewasa. Pada fase telur akan menempel pada kaki renang, pleopop, induk betina, seperti gambar yang pada PPT itu. Selama fase pengeraman, warna telur akan selalu berubah-ubah, dimulai dari warna abu-abu, kuning oranye, lalu oranye dengan bintik-bintik mata, abu-abu, menetas menjadi buraya atau juvenil,
dan terlepas dari induk. Menurut WI 2006, proses perubahan ini berlangsung kurang lebih selama 35 sampai dengan 45 hari. Siklus hidup lobster air tawar dilihat dari PPT di sini. Induk dimulai dari induk dewasa, jantan dan betina mengalami proses perkawinan. Lalu pengeraman atau inkubasi selama kurang lebih 6 sampai dengan 10 minggu. Dilanjut dengan penetasan larva stadium 1 yang masih menempel pada plenup atau kaki renang pada induk selama 2 sampai dengan 5 hari. Dilanjut dengan pertumbuhan awal selama kurang lebih 3 bulan pertama. Lalu jadi burayak atau juvenil selama 5 sampai dengan 15 gram per ekor. Lobster muda 6 sampai dengan 12 bulan untuk bobot 70 sampai dengan 100 gram per ekor. Lalu yang terakhir, lobster dewasa selama kurang dari 12 bulan untuk bobotnya itu sampai dengan 200 sampai dengan 350 gram per ekor lobster air tawar. Kebiasaan makan lobster air tawar. Lobster air tawar merupakan salah satu jenis lobster yang aktif mencari makan pada malam hari atau disebut juga nokturnal. Bahan makanan yang biasa digunakan dalam budidaya lobster air tawar yaitu bahan alami seperti tumbuh-tumbuhan yang dicampur juga dengan pemberian pakan pelet. Kebutuhan pakan lobster sangat sedikit jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang relatif sangat besar. Lobster dewasa hanya membutuhkan 2 sampai dengan 3 gram makanan per ekor lobster dewasa setiap hari. Wijayanto dan Hartono 2007. Untuk pertumbuhan lobster air tawar, pertumbuhan mengalami pertambahan berat dan panjang tubuh yang terjadi secara berkala setelah terjadinya molting atau pergantian kulit. Pertumbuhan tidak dapat terjadi tanpa didahului proses molting pergantian kulit. Wida 2003. Menurut Sugama 2002, tingkat pertumbuhan organisme budidaya tergantung pada manajemen kualitas air. Jadi kualitas airnya harus dijaga betul-betul, manajemen pakan agar amoniaknya terjaga, kualitas airnya, mutu kultifan, keberadaan ion utama dalam air, media budidaya lobster air tawar. Parameter kualitas air yang harus diperhatikan yaitu 1. Suhu optimal untuk pertumbuhan lobster adalah 26 sampai dengan 30 CO. 2. Kadar oksigen terlarut atau DO yang baik untuk pertumbuhan lobster air tawar itu berkisar 4 sampai dengan 6 ppm. Lobster air tawar lebih suka hidup pada kisaran pH yang bersifat alkalin, yaitu 7 sampai dengan 9. Pengendalian hama dan penyakit lobster air tawar. Kematian lobster air tawar kebanyakan diakibatkan oleh akumulasi amonia terlarut karena banyaknya sisa pakan dan kotoran yang mengendap di dasar kolam budidaya. Dengan aplikasi SOC dan GDM pada pakan dan langsung ke air kolam sebanyak 6 mili per meter persegi, interval seminggu sekali, maka kotoran atau sisa pakan tidak sampai mengendap dan amoniak terlarut akan jauh lebih berkurang.
Salah satunya bisa diatasi dengan membersihkan saringan filter pada dasar kolam. Ya, menjaga aerator agar dapat bekerja dengan baik. Hama yang perlu diwaspadai adalah predator seperti kucing dan tikus, terutama saat molting dan mendekati masa panen. Untuk pemanenan lobster air tawar mulai dapat dipanen pada umur 6 sampai dengan 8 bulan atau beratnya berkisar 100 sampai dengan 350 gram ke atas. Intinya, semakin besar ukuran lobster air tawar, maka harganya pun semakin mahal. Ini ada video dari teman saya yang budidaya lobster air tawar. Cara pemanenannya silakan disimak ya videonya. Air tawar. Nah, jadi di sini kan banyak shelter ya, tempat sembunyi dari lobster sudah saya bersihkan. Sekarang tinggal tersisa lobsternya yang akan kita panen. Nah, ini kemungkinan semuanya akan saya panen sehingga nanti saya akan piara lagi di kolam yang lain dengan bibit yang baru saja, sehingga ini bibit yang awal kemungkinan akan saya panen seluruhnya. Nah, ini kita mulai ini dari yang terdekat nih. Nah, terus ini. Ya itu ya, dengan cara diserok ya. Tuh lobsternya kelihatan warnanya corak-corak bergembira ya. Warna biru, biru laut. Goreng mentega atau goreng asam manis. Nah, kita sementara akan taruh dulu di sini. Ditaruh di bak apa itu, di styrofoam. Lakukan kembali. Ini. Ya itu diserok lagi, cukup banyak ya ikannya, besar-besar juga. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf teman saya Mas Tatak Wicaksono nggak bisa hadir karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk itu untuk nama kelompok saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.